Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldo dari mahasiswa ekstensi Unpas. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah akuntansi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Saya akan menyampaikan pemikiran saya dari 3 artikel yang sudah saya pilih dengan menggunakan media video yang akan saya upload ke YouTube nanti. Di sini platform yang pertama saya pilih yaitu mengenai penurunan suku bunga bukan senjata ampuh kerek pemerintahan kredit yang disampaikan oleh Reskiana Nisa Putra pada 5 Februari 2021. Penurunan suku bunga acuan BI 7-day reserve repo rate dinilai bukan menjadi senjata ampuh untuk mengerek pemerintahan dan penyaluran kredit perbankan. Alasannya, pelaku usaha saat ini masih banyak yang belum bangkit dan ragu untuk mengajukan pembiayaan. Staf ahli pusat BUMN dan pengamat perbankan Paul Sutaryono mengatakan tren penurunan suku bunga kredit perbankan sebagai dampak perubahan BI 7-day reserve repo rate sebenarnya telah terjadi sejak tahun lalu. Akan tetapi penurunan suku bunga kredit terbukti tidak mampu mendorong pemerintahan kredit. Akibat masih banyaknya pelaku usaha yang kondisinya belum pulih, maka kontraksi kredit tetap terjadi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, laju penyaluran kredit perbankan per Desember 2020 terkontraksi minus 2,41% secara tahunan menjadi 5.481,6 triliun rupiah. Berdasarkan hasil analisa Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang dipublikasikan pada Januari 2021, diketahui bahwa faktor paling elastis atau memengaruhi pertumbuhan kredit adalah tingkat konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Selain dua variabel ini, faktor lain yang turut berkontribusi membuat naik atau turunnya pemerintahan kredit adalah suku bunga, NPL, dan penjualan retail. Himbara juga mengungkapkan bahwa sudah tepat pemerintahan mengeluarkan berbagai stimulus yang diterima masyarakat bawah yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil, karena dengan stimulus tersebut dapat menggerakkan perekonomian, khususnya mengungkit daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Penurunan acuan sebenarnya juga telah diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan. Salah satunya adalah BRI yang sepanjang tahun 2020 telah menurunkan suku bunga sebesar 7 BPS sampai dengan 150 BPS. Penurunan suku bunga tersebut juga merupakan dampak dari efisiensi yang dilakukan bank, baik dari sisi mobilisasi dana pihak ketiga dan digitalisasi proses bisnis yang dilakukan BRI. Selanjutnya, artikel yang kedua tentang OJK beberkan penyumbang kontraksi kredit di 2020. Artikel ini dibuat oleh Suheryadi pada 1 Februari 2021. Pertumbuhan kredit perbankan masih mengalami kontraksi imbas dari pandemi. Tercatat hingga Desember 2020 pertumbuhan kredit yang berhasil disalurkan industri ini masih negatif 2,41% secara tahunan. Jika dilihat berdasarkan kepemilikannya hingga Desember 2020, kredit bank umum swasta nasional atau BUSN dan bank asing masih terkontraksi 4,96% secara tahunan. Sementara itu, kredit bank persero dan bank pembangunan daerah masih tumbuh positif 0,62% secara tahunan. Pertumbuhan ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan dalam mendorong penyaluran kredit melalui penempatan dana di Bank Persero, BPD, dan Bank Syariah. Sementara itu, berdasarkan jenis penggunaan, yakni kredit modal kerja, investasi, dan kredit konsumsi secara tahunan juga masih mengalami kontraksi. Menurut Wimbo itu adalah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Jika dilihat secara bulanan atau month-to-month hingga Desember 2020, kredit perbankan yang disalurkan berdasarkan seluruh jenis penggunaannya telah mencatat pertumbuhan. Ini adalah salah satu indikator yang mencerminkan kita bisa lebih optimis di 2021, katanya. Namun demikian, kami dari OJK ingin agar pemulihan ini bisa lebih cepat, kata Wimbo.
yaitu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Artikel yang ketiga mengenai BRI salurkan bantuan tunai PIP senilai 6,9 triliun. Artikel ini dibuat oleh Suheryadi pada 4 Februari 2021. Stimulus dan bantuan yang disalurkan pemerintahan sepanjang 2020 tidak hanya menyasar pemulihan ekonomi jangka pendek dengan membantu para pelaku usaha, namun penyaluran bantuan juga dilakukan terhadap para siswa yang terdaftar sebagai peserta program Indonesia Pintar atau PIP, sebuah program untuk membantu SDM yang unggul dari pemerintahan. Penyaluran dana PIP tersebut tetap berlangsung selama pandemi COVID-19 dan di sepanjang tahun 2020. BRI turut melakukan penyaluran sebesar 6,9 triliun kepada 14,84 juta peserta didik dengan persentase pencairan sebesar 79,39%. Untuk memperlancar dan mempercepat penyaluran bantuan PIP, BRI aktif melakukan pengawasan proses pencairan. Selain itu, BRI juga memberikan pelatihan terhadap jajaran operasional BRI di seluruh Indonesia mengenai tata cara dan seluruh hal yang berkaitan dengan pelayanan bantuan PIP. Sebagai catatan, PIP merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM berupa pemberian bantuan tunai kepada mahasiswa usia 6-21 tahun. Teknisnya, daftar pemerintah bantuan tunai PIP tersebut diinformasikan oleh Kemendikbud ke Dinas Pendidikan di seluruh daerah. Kemudian, Dinas Pendidikan masing-masing wilayah menginfokan ke pihak sekolah. Pihak Diknas dan sekolah dapat mengakses sistem informasi program Indonesia Pintar untuk mengetahui daftar SK penerimaan PIP. Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. Selain itu, PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Demikian pemikiran yang dapat saya sampaikan untuk tugas 2 ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.